Oke kawan-kawan, jadi kawan-kawan ya, kalau aku pulang kampung itu ditanyai, kau kerja apa? Kerja di sawit, gue bilang. Jadi dijawab sama orang itu, ya kalau kerja sawit ngapain jauh-jauh, di sini juga sawit katanya. Nah itu salahnya orang itu. Kita kerja itu merantau itu, walaupun di sana ada sawit, di sini ada sawit, kita itu kan merantau itu, kita itu cari pengalaman, cari kemandirian. Betul nggak kawan-kawan? Dan juga kita itu cari kenyamanan, nyaman, hasil ada, itu yang kita cari, ya kan? Memang betul di sana ada sawit, di sini ada sawit, tapi kan di sana kita tidak terjamin, tidak nyaman, ya kan? Tidak ada pengalaman. Jadi makanya kita cari sawit di perantauan, cari kerja sawit di perantauan gitu loh. Nah contohnya seperti aku ini merantau ke Riau ini, kerja di kebun sawit. Cuman aku merasa di sini aku nyaman gitu loh. Ya walaupun di sini hasilnya dapatku sama seperti yang di sana, tapi aku di sini nyaman. Nyamannya apa gitu? Kita di sini kerja itu cari yang terbaik, yang enak untuk kita. Walaupun kita kerjanya berat, tapi kita kan cari yang enak, yang fasilitasnya ada gitu loh. Seperti aku di sini, contohnya aku di sini makanku dikasih. Maksudnya makanku dikasih itu beras dikasih gitu loh. Kan tempat tinggal kita dikasih. Udah token listrik kita dikasih. Udah kita kerja sakit berobat gratis. Udah. Nah, jam sostek kita ada. Istilahnya jam sostek itu kan untuk tabungan, walaupun sedikit, untuk tabungan masa depan kita, hari tua kita gitu loh. Jadi apalagi kurangnya gitu loh. Memang di kampung sana ada sawit juga, kerja sawit juga ada, tapi kan di sana tidak ada yang seperti fasilitas seperti yang gue bilang tadi, ya kan? Nggak ada di sana, susah. Paling kita hanya kerja sehari ini dibayar terus udah. Nah besok kita mau kerja, kita sakit, kita berobat bingung. Nah uang yang kita cari tadi itu ya udah habis untuk berobat kita. Kalau di sini kan enggak gitu loh. Kalau aku di sini enggak, kita berobat ya udah berobat aja. Kita lagi sakit, kita tetap dibayar, tetap digaji gitu loh. Nah, itulah perbedaannya. Jadi jangan, kalau kita itu ada orang gitu kan, jumpa kita, kau kerja di mana? Di sawit. Sampai kau ke Kalimantan sana kerja sawit, sampai kau ke Riau sana kerja sawit. Jangan gitu. Memang betul, di sini ada sawit, di sana ada sawit, di mana-mana ada sawit. Ngapain jauh-jauh kerja kalau mau kerja di sawit aja? Cuman kan orang perantauan itu butuh kenyamanan, butuh hasil, butuh pengalaman, butuh semuanya lah. Jadi kalau hanya di kampung aja, ngendok aja, ngapain gitu loh. Ya kalau hanya mengandalkan di kampung aja. Oke, salam dari perantauan. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Selamat beraktivitas. Jadi aku juga di sini mau kerja, ya kan. Seperti biasa, namanya di kebun itu kita itu harus kerja, waktunya kerja ya. Jadi aku ini sekalian mau kasih sepil alat muat sawitku ya. Karena aku di sini kerjanya muat, ya kan. Jadi aku mau sepil dulu tojokku. Nah, ini tojokku kawan-kawan. Jadi aku itu di sini tuh kami tuh pakai pipanya itu, besinya itu besi putih ya. Pakai yang besi putih, pipa air. Jadi dia anti karat dan juga kuat tahan lama. Karena kalau ada juga besi-besi yang pipanya itu pipa hitam itu, yang hitam itu dia nggak tahan itu. Kalau yang hitam itu dia gampang melengkung, gampang bengkok. Buah kecil aja kan nanti bengkok dia, apalagi kalau modelnya panjang seperti ini. Nah kalau kita di sini pakai yang biasa, yang panjang-panjang 1 meter. Karena kalau yang pada umumnya itu, kalau yang di toko-toko dijual di toko itu umumnya itu panjangnya 80 cm.
Itu batangannya aja ya. 80 sama matanya kalau yang di toko-toko itu, sama mata tojoknya. Sama mata tojoknya ini itu kalau yang di toko-toko 80 cm total panjangnya. Nah, kita di sini pakai itu yang ukuran batangnya aja itu 1 meter, tambah matanya sekitar 10 atau sampai dengan 15 cm gitulah. Jadi total keseluruhannya itu panjang dari tojok kita di sini biasa pakai itu 1 meter 10 atau 1 meter 15 gitu. Nah, jadi kita pakai pipa-pipa yang putih kayak gini. Nah, ini di sini tuh contohnya kayak gini. Ini kan banyak sambungan ini. Ini sambungan, ini sambungan. Nah, ini tuh awal beli aku dari toko tuh pipa yang putih-putih kayak gini tuh panjangnya 80. Jadi aku sambung kayak gini. Ini karena makanya terlalu panjang sambungannya, biasanya paling nyambung hanya separuh sini aja. Nah, ini kenapa bisa terlalu panjang, karena ini dulu pernah juga bengkok waktu aku pakai. Bengkok dia ada sekitar 10 cm bengkok. Nah, jadi aku potong di sini. Nah, aku sambung panjang-panjang gini. Nah, jadi ya tetap juga totalnya panjang batangannya sekitar 1 meter lah. Intinya 1 meter lah kalau di sini pakai. Sama mata paling 1 meter 10, 1 meter 20 gitulah. Jadi kenapa kita pakai tojok di sini panjang-panjang kayak gini? Karena dia kalau pendek, ada juga kawan yang pakai pendek, kita nggak sampai. Karena kita di sini model metaknya itu dari bawah kawan-kawan. Jadi dari bawah itu sampai petak 2 tutup tuh dari bawah semua. Ya kalau baknya kita pakai bak dump truck pada umumnya lah, enggak bak dump truck yang separuh yang apa gitu, enggak. Kita pakai yang pada umumnya kayak mana dump truck pada umumnya. Nah, kita pakai tinggi bak yang segitu. Jadi kita kalau pakai tojok yang tinggi kan kita enak metak sampai petak 2 tutup itu enak. Enggak perlu lempar-lempar apa, kita hanya tempel udah kita sampai gitu loh. Itulah kegunaannya, makanya kita pakai tojok yang panjang-panjang. Ya kalau terlalu panjang kali juga susah untuk angkat buahnya itu tadi. Jadi kita perlu pakai yang segini. Oke. Nah, jadi ada juga aku lihat itu pakai besi padu dia, yang matanya langsung nempel yang isi ini, maksudnya ini batangnya ya dia langsung nempel dengan matanya gitu loh. Ada juga kayak gitu langsung, nggak pakai pipa bolong ini, enggak. Ada juga dia kayak gitu. Lihat model-modelnya, cuman di sini enggak, belum ada yang pakai kayak gitu dan enggak biasa gitu. Jadi kalau tempat kita ini alatnya, alat muat sawitnya, tojoknya seperti ini pas. Kalau panjang-panjang 1 meter tuh pas lah gitu loh. Untuk bak yang tinggi itu pas, untuk angkat buahnya ke pundak itu pas, atau di payung itu pas gitu loh. Apalagi kalau model payung itu pas. Jadi ini kayak gini nih modelnya kawan-kawan ya. Nah, kita juga pakai garuannya itu yang garuan kita buat sendiri, bukan dari atom atau dari ember atau apa gitu, bukan. Kita buat itu keruan brondolan itu, karena kan kalau di PT itu brondolan itu harus bersih, harus dikerok gitu. Kita buat tuh dari fiber. Nah, kebetulan keruan brondolan itu kita nggak ada ya, nanti ku sepil nanti ya, nanti ku sepil kayak mana. Dan juga karung kita naikkan brondolan itu kita pakai karung, kita belah terus kita jahit, nanti kita sepil ya. Ini kebetulan nggak ada. Oke.